Ya balik lagi di edisi 17 obrolan orang di balik layar di radio depan rumah. Wih cepat ya ngomongnya. Itu sih gak iya ya. Balik lagi nih sama Tresna dari Warkop Musik. Ya. Yap. Oke, Rinta Orba. Label. Gandeng. Mau nanya duluan Rinta Orba? Enggak lah Bapak dulu. Saya dulu ya. Ya tadi kan kita udah bahas Warkop Musik tuh tadi kan. Nah dulu tuh saya kenal Tresna juga salah satu dia penggerak skena ya khususnya di instrumental. Ya, dulu sempet musik tanpa lirik ya? Iya, ada post rock, skenanya post rock lah, maksudnya post rock, shoegaze, dream pop, barengan sama saya juga, sama teman-teman juga. Nah, sempet rilis juga ya band-band post rock kayak gitu sempet, ya, ya kan? Bikin kompilasi. Sempet bikin kompilasi. Bikin kompilasi. Punya nama acaranya dulu Walk to Galaxy namanya. Yang tadi dibahas ya? Kan ke Quiet and Loud ya. Quiet and Loud. Sempat terlibat ternyata. Sebenarnya gitu kan. iya benar. Sebenarnya kita tuh udah kenal lama loh Tresna seharusnya. Iya. Iya. Hanya baru dipertemukan aja sekarang. Nah ini uniknya orang-orang belakang layar tuh gitu. Banyak yang memang sebetulnya dari dulu tuh bersinggungan gitu. Orang-orang belakang layar tuh. Tapi mereka kadang tidak mengenal satu saking dibaliknya gitu kan. Gitu saking nyumput dibaliknya benar-benar. Saking jumput. Bener gak Tres ya? Bener kan? Makanya terciptalah Orba. Promosi mantap. Nah itu baru bagus promosinya. Ya, terima kasih. Nah gini Tres. Sekarang kan dedenya tuh boga nonnya record store gitu kan. Nah gimana sih industri sekarang tuh apalagi rilisan fisik gitu untuk di band-band zaman sekarang tuh. Dan seberapa penting sih rilisan fisik? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin industri sekarang rilisan fisik nggak jauh beda kayak dulu sebenarnya masih nggak ada penurunan atau naik secara signifikan. Jadi tetap segitu-gitu aja sebenarnya mah. Cuma memang loyal sih untungnya tuh. Orang-orang rilisan fisik tuh. Makanya beberapa kali kita juga coba bikin kayak campaign, kayak bikin movement. Movement. Iya benar, nggak apa-apa, emang benar. Berarti itu sih bilang movement. Menggiatkan misalnya. Kita bikin campaign kayak gimana caranya kita biar bisa punya market baru. Oh yaudah kita kerjasama dengan beberapa band untuk rilisin kasetnya. Dengan tujuan si corong fanbase-nya itu bisa ketular gitu kayak kadang-kadang kan kalau kita seneng sama si bandnya nggak dengerin kaset juga beli gitu kan. Dengan cara itu gitu. Cuma kan pada dasarnya tetap sekarang tuh esensi rilisan fisik tuh berubah gitu. Kalau dulu mah kan memang bener buat didengerin buat media. Kalau sekarang kan lebih ke koleksi, prestis, gitu kan, collectible item dan lain-lain. Jadi memang ya nggak ada secara signifikan nggak ada yang gitu ke bawah banget, nggak naik juga nggak gitu. Terus kalau penting atau nggak penting, kalau saya pribadi sih penting sih karena kenapa tuh pentingnya apa tuh? Ijazah sebenarnya ijazah si band ya harus rilisan fisik gitu. Iya gitu maksudnya. Ijazah iya benar juga sih. Kalau buat saya ya kayak nungguin kalau misalkan saya nggak anti dengan Spotify dan lain-lain gitu. Betul. Cuma nungguin band rilisan idola ngeluarin rilisan fisik, ketika datang dibuka covernya, dicium covernya, ngelihat kredit datanya tuh kayak ngebandingin kayak having sex dan onani gitu. Bener. Wah gitu. itu apa iya ya? Iya benar. Maksudnya nggak sama kayak dapat kita nggak gitu kan. Saya sendiri nggak anti sama Spotify dengerin gitu. Kalau di jalan juga pakai Spotify, cuma esensinya beda gitu kayak lo having sex sama punten kayak gitu sih sebenarnya. Iya ngebres kaset gitu. Iya gitu dan menurut itu nanti di sensor saya. Menurut saya media informasi yang paling relevan ya di rilisan fisik gitu. Ngalamin nggak sih dulu? Bener kalau saya beli Oasis gitu kan misalkan zaman SMA beli Oasis dibuka sampai thanks to Alan McGee. Betul dibaca semua dan tahu kita. Alan McGee itu siapa? Ternyata Nuboga Creation. Betul. Dijing lagi Creation bandnya apa aja. Lu sampai browsing gitu juga gak sih Facebooknya gitu dulu Iya sampai gitu kan. Terus di add follow. Jadi memang esensinya di sana sih. Betul. Ini juga mungkin Rinta Orba nih. Dia juga salah satu penggemar pengoleksi kaset juga setahu saya, tapi dia lebih ke yang memang rare sama artis-artisnya jadul. Tapi jangan salah Tresna, aku punya ini kasetnya Joy Tobing Indonesian Idol. Oh iya Joy Tobing dulu ya. Terus kayak udah sekarang kayak ngapain gue beli ini, ngapain? Kalau orang dulu sempet juga ada beli kaset lokal Indonesia gitu. Apa gitu ya lupa lagi.
Tapi lucu loh kalau ya ngomongin kaset-kaset Iya, iya. naon gitu. Iya. Justru dulu tuh sempat bikin salah satu acara talk show. Dulu tuh yang datangnya itu anaknya Mendiang Hari Rusli. Oh oke. Mendiang Hari Rusli. Terus nanya kan, Mas ini kan Mas siapa Mas yang- Layala. Ya Mas Dulu Layala. Layala. Dulu Hari Rusli dengerin apa sih? Justru tuh Hari Rusli dia beli kaset itu yang gak laku gitu. Yang kayak tadi apa sih? Iya. Gitu sih aneh sih ya. Tapi Orang Iya, orang bener. hayang meuli band anu Iya. tepayu mana? Itu Cik naha mensupport. bertepayu. Iya, bener, ya bener. itu, Gitu, itu yang dimaksud mungkin kan Iya. sama almarhum kan. Nya, nah tepayunya Didengerin iya, gitu ya. didengerin. Karena gue yakin ini yang ngeluarin ini tuh udah semaksimal mungkin gitu. Iya Iya. benar. Jadi Sehingga iya kan mempunyai akhirnya kaset. Oh iya, saya sempat inget cerita waktu itu beberapa bulan yang lalu tak. Ingat nggak kita sempat ngebahas? Oh ternyata ada, tahu nggak yang Rinso ngeluarin? Oh iya yang Rinso. Iya. oh Rinso. banyak. Iya Rinso. zaman orang kan masih leutik keneh teh. Ya teh orang menang hadiah kaset kompilasi gitu. Di Rinso. Kompilasi halus-halus laguna. Iya kan? Iya, bagus kan? banyak bagus. dulu. Dia kan kaget gitu. Emang ada orang sempat punya, cuman udah nggak tahu kemana sih sekarang udah ada di rumah saya. Dulu mah partai pun Ngeluarin Ngeluarin deh. ya. kemarin gitu Iya, sebelum bener sih. ada di TV. Bahkan dongeng. Marilah coblos. Dulu mah Ini pakai medianya kaset Ya gitu karena kan. dulu karena itu media, Iya. sampai Media. cerita-cerita Dongeng, rakyat. iya, Kalau benar. enggak Gua misalnya sempet dulu punya tuh. ada apa sih zaman-zaman film-film Google, Ya, Five, ya, gitu, ya. Lotus itu ada versi kasetnya gitu. Jadi kayak dengerin drama radio gitu kan. Bener sih. Seru Nah, ya zaman dulu teh. Ada yang berarti kan kalau sekarang jatuhnya si kaset rilisan kaset tuh jatuhnya udah kayak collectible item kalau bagi konsumen ya. Bukan Sebagian ya. orang Nah, collectible. itu mungkin kulturnya bakal masih seperti itu mungkin ya untuk beberapa tahun yang akan datang mungkin ya. Mungkin Bisa jadi begitu ya. Mungkin bisa jadi juga sih sebenarnya. Atau mungkin musiman mungkin. Kalau musiman Enggak sih kayaknya. enggak gini, kalau musiman memang lebih ke kalau misalnya demand-nya lagi rame nih. Iya. Iya, karena memang kalau gini, kalau saya kan tiap tahun bikin record store day. Ya, di Coaster Day. Jadi ya. gini, kalau misalkan di record store day nih ada rilisan band yang memang fanbase-nya banyak, itu pasti ramai rilisan Ya, fisik gitu. benar. Karena itu tadi corong fanbase-nya. Iya benar. Nggak ada band yang memang gede, ya udah segitu-gitu aja gitu. Makanya oh ini polanya memang seperti ini gitu. Nggak ada naik, nggak ada turun, cuma tetap loyal gitu kan. Iya, Nah, benar. Makanya nyari tahu kemarin bikin kuesioner dulu. Lu beli kaset, beli gimana, buat apa dan lain-lain. Disurvei gitu ya. Disurvey dulu si tim requester itu. Oh iya benar. Bagus Akhirnya juga ya sih. memang Kesimpulannya apa dari hasil survei itu? ya tetap orang-orangnya itu aja sebenarnya mah yang Yang kelima beli itu gitu ya. Loyal Oh si customer. gas misalnya teh si Record Store Day tahun 2018 si Rinta nu ngaborong. 2020 teh sieun deui artinya Rinta Orba deui. Aduh diulang-ulang. Tapi emang iya bener terkenal loyal sih kalau sekarang ya berarti. Iya ya. loyal sih sebenarnya mah. Bener-bener. Kalau animo masih sebenarnya masih tetap hangat sih. Kemarin Iya. juga kan kalau ngomongin di RSD luar, The Cure ngeluarin vinyl dan sold out dalam satu hari gitu. Iya benar. Jadi memang sebenarnya mah nggak tahu ya mungkin untuk industri besar gitu. Benar. Kalau industri label-label independen kayak saya gitu nggak ada masalah sih sebenarnya mah tetap segitu Iya aja. sih ya. Tapi menurut lo untuk band yang sekarang terus mau mengeluarkan rilisan fisik kaset misalnya, Iya. mendingan hajar aja atau lu lihat dulu deh pasar band lu seperti apa Nah itu gitu. sempet saya nanya juga tuh. Oh gitu. Waktu itu Nah itu sempet. gimana? Karena gue rencana juga band gue kayaknya nih kaset atau vinyl oke deh kayaknya. Iya, justru orang mah Gitu. lebih cenderung cocok nih kaset karena dia kan bandnya tuh lebih ke jazz yang Segmented klasik. Iya, gypsy jazz. Gypsy jazz Nah gitu. tapi gue mikir nih Esensinya pasar dapet gue belum sih. kuat nih gimana ya gitu. Enggak sih ya menurut orang. Atau itu masalah Gue tuh kadang-kadang Tugas manajer lah itu untuk meyakinkan Iya, si listener. marketing gitu menurut saya. kadang ada beberapa roster si warkop musik juga yang gue kayaknya mau dirilis kaset deh. Udah jangan CD aja gitu. Nah dulu saya Tergantung gitu. Maksudnya iya, gini. dia juga sempat bilang kalau ke saya. misalkan ini kalau kalau menurut saya ya, kalau misalkan itu buat konten, ya udah mangga-mangga we gitu. Iya. Toh kalaupun ternyata memang laku di pasaran itu bonus. Bonus, Ya. Tapi benar. kalau sebagai media untuk lu ngedistribusiin karya, Iya.
lu nggak perlu kaset dulu gitu. Iya, mendingan digital aja dulu gitu. Digital aja lu dulu. lempar Alasannya? dulu lagu lu sejauh mungkin gitu, orang udah tahu. Baru gitu. Yes. Kalau gue seperti itu. Make sense, benar. Jadi kayak band-band baru rilis kaset. Jangan dulu deh gitu ya. Iya, maksudnya bukan berarti gue pesimis lu laku atau tidak Iya, gitu kan. betul. Cuma Jangan terlalu tergesa-gesa Ngerti sih kali ya. maksudnya. Kalau nggak apa-apa movement ya oke Oke, movement nggak apa-apa movement. gitu. Jadi Geli, mungkin kadang-kadang kalau gue sendiri gitu ya, geli kalau misalnya dengar kata movement tuh gitu. Aduh. gelinya kenapa tuh? Iya karena gini. Padahal Anda pelaku movement. Enggak gini kalau misalnya, Getek. enggak gini, maksudnya gini. Kalau ngomongin movement ya, misalnya pergerakan, lu bergerak, gue juga bergerak, Pak Baso juga bergerak. Gitu, Benar. kan. Maksudnya penting bergerak, cuma kan yang jadi masalahnya atau poinnya adalah bukan masalah kita geraknya, tapi lu gerak mau kemana, Step-stepnya. transportasinya pakai apa, medannya mau kemana, oke gitu, lu baru Hari jalan. lamun gitu. gerak kukulin dengan tepuk gumanya Gitu, maksudnya. kurang kuriling nagok Lu- kaen atau mah. Lu nggak tahu pendengar lu kayak gimana gitu kan. Iya. Lu Berarti harus ada, kalau di record label tuh kalau nggak salah ada bagian riset dan apa? ya AR ya, AR ya. Apa sih? kayak nguji awareness pokoknya. orang gitu kan. Iya. Oke, awareness lagu ini kalau sekarang kan gampang itu Spotify, Iya. oh pendengarnya cuma segini. Ada statistiknya. Iya, Berarti, terus bisa dilihat statistiknya juga. 1% segini. Oh ini berarti kemungkinan ini. Kalau dulu kan emang susah banget gitu, Iya. makanya ya udah deh mending lu bangun dulu awareness orang lain sama karya lu, baru lu mau Iya. ngapain juga bodo amat gitu. Berarti Kayak, emang kayak kudu kemarin nih ini ya. BK rilis kaset Betul. 1000 piece 1 jam habis. Ya Iya, BK karena gitu. BK gitu. Pasarnya kuat banget. Iya, gitu, Mah. maksudnya gini. Beda. Di luar ngomongin itu lagu BK udah ada pendengarnya atau enggak, ya fanbase-nya BK kan banyak gitu kan. Jadi kebanyakan kan band-band tuh, oh laku ya si band ini gini bikin gitu jadi jadinya. sesuatu yang latah gitu. Nah kalau di gua tuh ya udahlah, lu mau bikin kaset, tapi kita cari value yang lain ketika oke ini kaset punten ya gitu. Ini pasti nggak laku misal. Iya. Gue bilang gitu ini pasti nggak laku. Kita cari value yang lain. Ya udah kita ini bikin konten di media sosial buat first impresinya si band. Betul. Buat konten. Jadi memang kita harus tahu dulu nih ini mau dikemanain gitu. Emang buat jualan, oke buat distribusi karya atau apa gitu. Karena kan kagok juga gitu ya kalau ngomongin oke gue mau rilis album kaset cuma 50 piece. Ya lu mau didengerin orang cuma sebanyak 50 orang gitu melalui media kaset gitu. Iya. Kan seperti itu gitu. Iya Gitu sih kalau di si warkop musik ya kadang-kadang banyak juga band yang mau dong dirilisin vinil, mau dong dirilisin kaset. Ya mangga-mangga wae gitu kan. Tapi resikonya Cuma kan bla bla gitu ya. harus dihitung juga gitu Iya. maksudnya. Jadi Pertimbangan, mungkin banyak pertimbangan. iya, karena kan si band sama si yang ngerilisnya ini, si record labelnya ini tuh harus win-win juga. Iya, gitu. benar. Ketika mau ngerilis sesuatu kan Iya. ya. Tetap kan ujung-ujungnya mah duitnya. Cuannya. Bener kan? Bener. Iya, benar pasti. Nah kan kalau si band mungkin bisa aja dia hanya cuman buat konten misalnya Iya. atau apa, balik lagi. Cuman kan tetap itu harus ada solusinya ketika memang ada demand dari si Iya. si record store-nya atau si record labelnya, ya gua kan jualan nih bro gitu kan. Kadang-kadang gemes, maksudnya bukan gemes, kadang-kadang suka pengen Nisman emang ngeband weh gitu. Biar gue yang ngurus Urusan mau rilis kan. apa, postingan lu mau apa itu Iya. urusan gua gitu. Ah, Makanya benar. gitu sebenarnya Iya, makanya. iya, Sebenarnya benar. makanya fungsinya label sekarang itu adalah gimana caranya bisa jadi teman bertukar pikiran, itu sih sebenarnya Iya Mas, sih. esensinya. Iya, ketika benar. ketika Ya. semua orang tuh sekarang sangat mudah sekali Hmm. buat bikin label, terus karena gini kemarin, Tres penting gak sih record label di era sekarang gitu, di era digital sekarang? Sekarang mah orang mau jadi record label gampang, punya Instagram, tinggal YouTube juga bisa gitu. Udah bisa dibilang Makanya record label gitu ya. ketika kasusnya seperti itu penting gak sih? Penting. Lu cari label yang bisa Mengakomodir gitu ya. mengakomodir, sharing gitu. Sharing juga. Iya gitu, maksudnya benar. punya ability yang beda antara band sama talent gitu. Antara talent sama, label. si label gitu ya. Berarti sekarang di Warkop Musik megang berapa band nih? Untuk Rilisan fisik berarti ya. Iya. Digital juga. Digital ada Ada sebagian. digital. Sebagian. Kalau rilisan dari tahun berapa itu 26 album dari 16 band. 26 29 album, 29 album, 3 kompilasi, makanya 26. 3 kompilasi. Oke. Ya kalau sama kompilasi banyak sih. Oke, iya pasti ya. Itu band Bandung semua tuh? Enggak. Oh enggak. Campur ya? Banyak kan? Sebenarnya masih warkop musik mah polanya ke intrinsik kurang weh gitu. Kayak Benar.
kan kalau di hukum manajemen itu ada intrinsik, ada ekstrinsik gitu. Ketika oh iya band menurut saya halus gitu dan ya udah. Sebentar. Insting ya. Suara kunam ya. Oh kita lagi di hutan ini. Tapi emang iya sih insting-insting intuisi seperti itu emang membutuhkan sih. Ya jelas benar. Karena kalau saya mau percaya gitu ya, kalau menurut kita bagus, ada beberapa orang telinga juga yang sama dengan kita gitu. Iya benar. Di luar ngomongin laku atau nggak laku ya. Iya. Dan semua karya pun apapun tuh ada pasarnya sih. Jadi jangan usah takut. Tapi PR-nya adalah. Dan sekarang mah, punten kalau salah. Dan sekarang mah kalau ngomongin industri gitu ya, karya mah nomor sabaraha lah gitu. Dan yang penting mah konten. Sekarang ya? Iya benar gak sih? Iya benar, udah bergeser ke sana. Punten kalau salah gitu ya. Enggak benar. Itu kita udah sempat banyak bahas di beberapa edisi sebelumnya nih, Tres. Jadi memang kita bersinggungan juga ya sama yang barusan Tres omongin. Yang memang benar gitu. Jadi sekarang tuh memang apapun itu kemasannya yang harus di kita. Penting mah konten gitu maksudnya. Konten gitu ya. Lu bikin sesuatu yang kecil sekalipun bikin gede aja gitu di. Iya, digede-gedekeun gitu ya. Yang penting gimmick. Iya gitu kan. Iya, gimmick betul. benar. Storytelling gitu kan. Iya, jelas. Karena jelas. kan sekarang digital tuh orang tuh dihadapkan dengan ribuan lagu gitu ya. Ya salah satu buat kelihatan bedanya dari konten gitu. Benar. Storytellingnya gitu kan. Iya. Kayaknya seneng banget tuh sama si siapa? Kunto Aji. Iya, Kunto Aji. Iya kan. Menurut gua tuh berhasil si Koplok. Iya. Karena tanpa mendengar lagunya pun orang udah tahu gitu anjing ini tuh tentang mental illness gitu. Iya gak sih? Iya. Orang belum dengar lagunya Kunto Aji tapi udah tahu lagu ya Tete. Saya juga sama, belum dengar lagu Kunto Aji tapi nggak tahu juga tentang apa. Nah sudahlah kalau gitu Sobat Biru, ini durasi segmen 3 sudah habis ternyata. Nanti masuk lagi ada yang lebih seru. Udah gini-gini mulu giveaway. Oh iya sorry. Tapi dia takut Ji kecil. Kasian. Oke. Maaf saya tidak melihat karena poek. Begitu, maaf bukan saya rasis. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke segmen terakhir. Yap, Oke, nanti ada yang lebih seru lagi. Karena ada iklan yang mau lewat. Iklan juga nih mau lewat dulu. Iklannya Warkop Musik. Lupa lah. Nanti ada iklan dari Warkop Musik. Tunggu aja. Ya.